Polisi melibatkan psikolog forensik untuk memeriksa kejiwaan dan membantu mengungkap apa sebenarnya motif anak 14 tahun itu membunuh ayah, nenek, serta menikam ibunya. Untuk membahasnya sudah bergabung psikolog forensik Reni Kusumowardani. Selamat sore, Ibu Reni. Selamat sore, Mas Reza. Ibu Reni, ada keterangan dari polisi yang menyebutkan pelaku sempat sulit tidur, lalu mendengar adanya bisikan-bisikan yang membuat pelaku resah sebelum akhirnya membunuh dua anggota keluarganya, bahkan menikam ibu kandungnya sendiri. Dari ciri-ciri tersebut, apa yang bisa Anda analisa soal kondisi psikologis pelaku? Iya, Mas Reza ya. Jadi sekarang ini kan pemberitaan sudah cukup banyak ya terkait dengan perilaku agresif yang dilakukan oleh tersangka di dalam kasus ini. Namun dalam menganalisis sebuah perilaku agresif hingga menghilangkan nyawa, tentunya kita semua perlu kehati-hatian yang seksama dalam menganalisisnya dan juga di dalam menyimpulkan latar belakang perilakunya tersebut. Terutama lagi bahwa ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ya. Jadi keterangan tersebut masih sangat prematur dan perlu untuk memastikan betul terkait dengan kondisi tersangka melalui evaluasi psikologis atau psikiatrik yang lebih lanjut. Apa saja tantangannya yang membuat untuk pemeriksaan kondisi kejiwaan ini cukup sulit begitu, Ibu Reni? Bukan cukup sulit, tetapi kita perlu ada data yang konkret dan data yang valid serta langsung dari yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaannya. Jadi pada sebagian orang bisa jadi ini merupakan gejala psikotik ya seperti yang diduga. Tetapi bisa jadi ada hal-hal yang lain yang bisa kita temukan di dalam proses pemeriksaan itu sendiri. Sehingga tadi saya katakan bahwa data-data ini masih terlalu prematur untuk disimpulkan. Demikian. Ada pada sebagian orang itu melakukan melingering atau pura-pura begitu ya. Nah, ini baru bisa kita ketahui apabila didapatkan data langsung dari yang bersangkutan melalui serangkaian baterai tes psikologi. Kita mengobservasi dalam waktu yang cukup sehingga kita bisa mengenali apakah betul memang ada gejala-gejala tersebut atau simptom tersebut pada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Seperti itu. Jadi bukan berarti sulit tetapi butuh untuk data lebih lanjut. Apakah seseorang yang mengalami depresi akut bisa tiba-tiba mendengar sebuah bisikan-bisikan hingga mengancam nyawa orang lain, Bu Reni? Terlepas dari kasus ini, situasi depresi yang berat itu bisa saja menimbulkan kondisi seseorang mengalami delusi ya. Tapi ini tidak terjadi pada semua kondisi depresi yang berat. Baik. Sebenarnya apa saja, Ibu Reni, faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa menderita gangguan seperti ini, Ibu Reni? Khususnya ini kan mengancam nyawa orang lain bahkan keluarganya sendiri. Seperti apa, Ibu Reni? Iya. Kalau yang ditanya adalah simptom-simptom kenapa orang bisa schizophrenia begitu ya. Saya tadi agak kurang jelas pertanyaannya, Mas. Mohon maaf. Iya, iya, bisa saja gangguan skizofrenia begitu ya. Seperti fenomena-fenomena yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya. Apakah ada hubungannya dengan hal itu, Ibu Reni? Bisa ya, bisa juga melingering ya. Bisa juga karena ketidakstabilan emosi karena ABH ini anak yang berkonflik dengan hukum ini kan usianya masih 14 tahun, usia yang masih belum betul-betul stabil. Jadi tanpa skizofrenia pun ya bisa saja diakibatkan oleh satu kondisi emosi yang kurang stabil. Kita perlu meneliti juga apakah ada faktor-faktor yang mencetus perilaku agresinya selain kemungkinan-kemungkinan yang sekarang ada di dalam pemberitaan seperti skizofrenia dan gangguan-gangguan lainnya. Jika memang bukan skizofrenia atau gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, sebenarnya apa yang menjadi pemicu seorang anak 14 tahun akhirnya bisa membunuh keluarganya sendiri dan menikam ibu kandungnya Nah, sendiri, Ibu Reni? iya, ini yang menarik ya.
Ini yang menjadi penting untuk kemudian diteliti, dilakukan pemeriksaan sehingga kita betul-betul bisa memahami situasi psikologis yang terjadi pada saat sebelum peristiwa itu, kemudian sampai dia mengambil keputusan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum tersebut, dan bagaimana situasi psikologisnya setelah dia melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya ini. Begitu. Jadi masih sangat panjang ya proses untuk kita mengetahui secara pasti apakah ini disebabkan oleh skizofrenia atau kondisi lainnya. Misalnya skizofrenia, kalaupun itu betul skizofrenia, kita harus betul-betul mendapatkan data bahwa anak ini sedang berada di dalam simptom gangguannya tersebut. Jadi dia sedang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang irasional, halusinasi yang mengganggu seperti itu ya. Nah, ini kan perlu diteliti dulu. Betul dia mengalami hal tersebut atau ada hal yang lainnya. Misalkan ada pencetus-pencetus peristiwa tertentu begitu ya sebelum ini dilakukan oleh dirinya. Apakah ada konflik sebelumnya, apakah ada masalah sebelumnya dengan orang tuanya, atau mungkin dia sedang di dalam situasi kemarahan akibat sesuatu di luar orang tuanya. Ini yang perlu untuk diteliti sehingga nanti hasil pemeriksaan itu akan menunjukkan satu fakta kondisi emosi dan kondisi kognitif dari yang bersangkutan begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan hanya dari sepotong data gitu ya, karena kita perlu untuk menggali lebih dalam lagi. Untuk anak dengan usia 14 tahun, ini sebenarnya kecenderungannya lebih dominan mana, Ibu Reni? Apakah memang ada faktor genetik atau pengaruh eksternal begitu? Misalnya pengaruh atau paparan dari media sosial, dari game online. Anda melihatnya seperti apa, Ibu Reni? Ya, saya mau memulai dari kemungkinan skizofrenia ya. Kalau ini betul bahwa anak ini mengidap skizofrenia, ini kan berarti childhood skizofrenia ya, yang dimulai dari masa masih anak-anak. Jadi artinya kalau ini benar, ada serangkaian gejala-gejala perilaku yang bisa teramati sebelumnya. Begitu. Jadi tidak serta-merta begitu saja tanpa ada satu tanda-tanda gitu ya di dalam perjalanannya. Tapi kita juga akan melihat kalau memang ternyata ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa dia sedang bermasalah nih dengan orang tuanya, atau dia sedang bermasalah di sekolahnya yang kemudian merembet ke konflik dengan orang tuanya. Nah, ketidakstabilan emosi di mana dia tidak punya drainase atau ruang yang cukup untuk mengekspresikan emosinya secara positif, ini juga bisa mendorong perilaku-perilaku agresivitas. Apalagi kemudian jika ternyata kita nanti dapati data-data apa aja sih kegiatannya sehari-hari, tontonan apa sih yang dia biasa lihat, berita-berita apa sih yang biasa dia cerna, buku-buku bacaan seperti apa sih. Nah, ini kita akan mempelajari pola-pola perilakunya. Apakah memang ada intensi ke arah pola-pola agresif yang memang terpupuk dari kebiasaan kehidupannya begitu ya, atau ini memang betul bahwa ini dikuasai oleh delusi. Jadi betul-betul semuanya ini masih sangat prematur. Ada kemungkinan karena ketidakstabilan emosi, ada kemarahan atau ekskalasi emosi yang dia tidak mampu untuk salurkan secara baik, atau mungkin betul dia mengalami satu gejala awal skizofrenia. Saya katakan gejala awal skizofrenia karena usianya masih 14 tahun gitu. Dan itu biasanya sudah bisa teramati di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, data ini yang masih perlu untuk digali lebih lanjut, Mas Reza. Oke, cara mengenali seseorang yang mengalami gangguan seperti skizofrenia tadi itu seperti apa? Sebenarnya ciri-ciri apa yang paling terlihat begitu secara kasat mata, Ibu Reni? Iya, yang pertama emosinya nggak stabil. Kemudian yang kedua tidak biasa gitu ya, dan dia meyakini sesuatu itu tidak ada dasarnya
dan itu sesuatu tersebut dia yakini meskipun mungkin kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan begitu ya. Jadi sudah ada keanehan-keanehan perilaku, sudah ada kesulitan di dalam beradaptasi, sudah ada kesulitan mengikuti sesuatu di dalam norma-norma yang baku begitu ya. Jadi memang sudah ada hal-hal dalam perilakunya yang agak boleh dibilang tidak biasa atau aneh begitu ya. Hal-hal yang sebetulnya nggak ada dia yakini ada. Misalkan bisikan-bisikan atau dia menilai sesuatu itu dari kacamata pemikirannya yang tidak masuk akal tapi itu dia yakini. Nah, ini perlu untuk kita tindak lanjuti betul untuk kita bisa mengetahui bahwa betulkah ini merupakan gejala awal skizofrenia sehingga dia berada di dalam simptom gangguannya ya, delusi dan halusinasinya itu pada saat melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, atau sebetulnya ini karena masalah-masalah yang lain. Tapi kalau skizofrenia biasanya sudah bisa teramati di track perilakunya gitu ya sebelumnya. Baik, jadi ada riwayatnya begitu ya, Ibu Reni, tidak Betul. mungkin ini kejadian pertama misalnya seperti itu, Bu Reni. eh Kejadian pertama maksudnya Kejadian agresivitasnya ya. pertama yang Bisa agresif, aja yang begitu sangat kejadian. agresif. Bisa saja perilaku agresifnya ini yang berlebihan ini baru pertama itu bisa saja. Tetapi bagaimana pola-pola berpikirnya, pola-pola perilakunya, cara dia mengendalikan emosi itu harus kita lihat karena kalau betul dia itu skizofrenia, sebetulnya orang di sekitar itu juga sudah bisa menangkap keanehan-keanehan atau ketidaklaziman di dalam konstruksi pikir dan emosinya gitu. Jadi kita harus Baik. mempelajari seperti apa perilaku anak ini sebelum peristiwa ini terjadi gitu. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dia ini schizofren, tapi bisa juga ada kemungkinan yang lainnya. Itu yang perlu kita untuk kaji lebih dalam, kita evaluasi, kita betul-betul cermati sehingga dari data-data yang ada itu nanti bisa diintegrasikan dan tentunya kita perlu ada proses pemeriksaan terhadap kemungkinan gangguan itu ya menggunakan baterai tes psikologi di samping kita juga akan meminta data-data terkait dengan perilaku keseharian anak ini sebelum peristiwa ini terjadi. Kalau kita lihat dari waktu atau momen kejadian pembunuhan ini terjadi pada larut malam ketika Ya, keluarganya sedang tertidur begitu ya, Ibu Reni. Apakah memang ya. seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut itu sebenarnya bisa mengenali bahwa ini adalah waktu minim perlawanan, misalnya seperti itu, sehingga ia ingin memastikan kondisi dari para korban meninggal dunia atau seperti apa? Ini apakah memang secara sadar atau seperti apa, Ibu Reni? Ya, ini yang menarik ya, Mas Reza. Jadi sekali lagi bahwa kalau betul itu gangguan, itu tidak mengenal waktu. Bisa pagi, siang, sore, malam, dini hari atau kapanpun ya, namanya gangguan begitu. Tapi itu tadi ya, kita perlu teliti lebih lanjut. Ada motif-motif lain atau tidak, sehingga dia memilih waktu di dini hari saat orang-orang terlelap tidur, termasuk para korban. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa masih terlalu prematur dengan apa yang sekarang disampaikan oleh media ya, juga didapatkan data dari kepolisian. Jadi masih sangat prematur, masih sangat sedikit, Mas Reza. Karena kalau gangguan itu nggak kenal waktu, memang bisa aja kapanpun. Tapi di sisi Oke. lain, kita juga bisa menduga seperti yang tadi Mas Reza sampaikan. Apakah dia memang merencanakan? Apakah dia sadar betul, mengetahui betul bahwa yang paling aman itu jam itu. Nah, ini yang akan membedakan. Jika betul ada kesadaran pemilihan waktu, berarti dia bukan skizofrenia. Berarti ada hal lain yang menjadi motif begitu. Tapi kalau dia betul-betul tidak memilih waktu dan ini betul-betul merupakan gangguan spontan yang terjadi pada anak itu, ya itu tadi ya menjadi berbeda lagi analisisnya. Seperti itu. Kita perlu melihat ini apa sih yang terjadi pada waktu itu. Apakah dia memang biasa tidur malam, larut malam,
apakah dia memang biasa gelisah dan apa sih yang menjadi kegelisahannya serta tema-tema kognitifnya, tema-tema emosinya gitu ya. Nah, ini yang kita perlu dalami lagi sebelum kemudian nanti kita memastikan, oh anak ini schizofren atau oh anak ini sebetulnya punya kesadaran, tahu akan perilakunya, tahu akibat dari perilakunya. Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam, Mas. Karena setelah melakukan aksinya, pelaku disebut kabur begitu, Ibu Reni. Ini Anda melihat bagaimana situasinya? Dalam situasi tertentu penderita schizophrenia itu kan juga bukan penderita yang betul-betul kemudian blackout, tidak kontak dengan realita ya, meskipun mungkin mayoritas dikuasai oleh pikirannya sendiri ya, halusinasi dan delusinya. Jadi kalau dia kabur itu tadi yang saya katakan, saya masih ragu-ragu apakah ini betul schizofren atau ada motif yang lain dan seberapa besar kesadaran dia pada waktu itu. Kesadaran itu maksudnya kontaknya dia dengan realita begitu ya. Jadi seberapa besar. Kalau misalkan dia ternyata merencanakan ini di malam hari, di saat orang mungkin tidak akan mengetahui perilakunya, kemudian dia melarikan diri dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan dia tahu tentang hal tersebut, ya berarti itu bukan schizofrenia gitu. Berarti dia menyadari perilakunya. Tapi kalau misalkan dia lari ya lari karena bisikannya, dia lakukan itu karena bisikan-bisikan atau delusi yang ada, ini menjadi berbeda lagi. Begitu. Jadi ini kita masih sangat prematur itu tadi Mas Reza, tidak cukup hanya dengan oh kalau dia lari melarikan diri kemudian berarti dia sadar, belum tentu. Oh berarti dia nggak sadar, belum tentu gitu. Nah ini yang perlu untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, baik terakhir Ibu Reni, apakah dalam proses pemeriksaan kejiwaan nanti ke depan polisi memang harus fokus kepada gejala-gejala psikofrenia ini atau memang ada penyebab-penyebab lain? Anda melihatnya seperti apa? Ya. Biasanya kami ya dari profesional kesehatan mental atau kami dari Asosiasi Psikologi Forensik atau psikolog yang bekerja untuk kepentingan hukum, posisinya adalah imparsial, tidak berpihak dan kita berangkat dari nol yang tidak dipengaruhi oleh isu-isu dari manapun sehingga penilaian yang dilakukan, pemeriksaan, evaluasi, analisis yang dilakukan itu betul-betul berdasarkan fakta-fakta temuan hasil pemeriksaan gitu. Jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal lainnya gitu, termasuk dari berita-berita yang tersebar gitu. Baik, Jadi terima kasih. ya, berangkat Ya, dari nol. baik. Terima kasih Ibu Reni atas analisa Anda. Kita akan pantau terus seperti apa perkembangan dari kasus ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.